dari Keluaran 34, yaitu dua tentang judulnya adalah perikopnya adalah dua loh batu yang baru. Dua loh batu yang baru. Berarti dua loh batu yang baru, ada perkataan yang baru, maka ada dua loh batu yang lama yang sebelumnya. Kenapa Tuhan mengatakan kepada Musa, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dalam Keluaran 34 ayat 1 sampai 3 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Sekali lagi ya, saya akan bacakan dalam Keluaran, Mama akan bacakan dalam Keluaran 34 ya. Ayat satunya dulu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Dari Keluaran 34 ayat 1 ini kita ketahui bahwa Musa telah memecahkan yaitu batu pahatan yang pertama. Mari kita lihat kenapa Musa sampai memecahkan batu pahatan yang pertama. Ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk naik ke gunungnya, untuk bersama-sama dengan dia berbicara dengan Tuhan, Tuhan memberikan kepada Musa dua loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Ketika Musa naik ke atas gunung, bangsa Israel menanti-nantikan Musa dan tidak sabar menunggu kedatangan Musa. Lalu bangsa Israel memutuskan dan mereka memujuk Harun untuk membuat yaitu patung lembu untuk mereka sembah. Ketika Musa turun dari gunung, dia melihat itu. Dia melihat mereka bersuruh-suruh, bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan. Tapi Musa menyadari bahwa itu bukan pujian untuk Tuhan, tapi mereka melakukannya untuk menyembah patung. Sedikit saja Musa meninggalkan mereka. Mereka sudah berbalik daripada Allah. Mereka mencari Allah yang lain. Sehingga ketika Musa melihat itu, Musa marah. Dan dia mencampakkan kedua loh batu itu. Dan dua loh batu itu pecah. Hati Musa sangat hancur. Hati Musa sangat hancur. Dan hati Musa sangat marah sekali. Tapi di balik itu, Musa juga mempunyai kelembutan hati. Dia mulai hatinya berbelas kasihan melihat bangsa Israel. Dia kembali datang kepada Bapa. Dan dia mewakili bangsa Israel mengatakan, Bapa, biar hatimu kembali kepada bangsa ini. Coba kita lihat di mana itu tertulis ya. Ya. Di dalam Keluaran 33. Di dalam Keluaran 33. Ayat Bentar ya, kita lihat sebentar ya. Tapi mari kita lihat dulu di dalam ayat yang 33 ya, Keluaran 33 ayat 15. Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, maksudnya kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya, itu artinya apa? Musa meminta Tuhan membimbing mereka untuk berangkat. Dia tidak berani mengambil keputusan sendiri kalau Tuhan tidak
membimbing dia, kalau Tuhan tidak mengarahkan langkah-langkahnya, kalau Tuhan tidak menunjukkan jalannya kepada dia. Tapi kembali lagi kita melihat bahwa kedua loh batu itu, mari kita lihat lagi dalam Keluaran 32 ayat 16, Keluaran 32 ayat 16. Kedua loh batu itu dituliskan oleh tangan Tuhan. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh itu. Ya, sekali lagi ya. Ayat 16, kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh itu. Jelas dikatakan di sini bahwa di Keluaran 32 itu ayat 16 bahwa itu adalah tulisan Allah sendiri, bukan tulisan tangan Musa. Nah, sekalipun Musa sudah marah dan memecahkannya, tapi hati Allah tetap berbalik ketika Musa mewakili bangsanya meminta Tuhan mengampuni. Nah, sekali lagi Tuhan datang. Tuhan berfirman kepada Musa. Sekali lagi Tuhan berfirman kepada Musa di ayat 34. Kepada Musa ya, ayat 1 tadi. Pahatlah dua loh batu yang sama seperti mula-mula. Tuhan kembali berbelas kasihan dan mengatakan, ayo Musa, pahat kembali. Sama seperti yang pertama. Biarkan aku kembali menuliskannya untuk kalian. Ya, di ayat 2, Tuhan berfirman lagi kepada Musa. Di Keluaran 34 ayat 2. Bersiaplah menjelang pagi. Nah, Tuhan meminta Musa pagi-pagi. Ini menjelang pagi ya. Ya, pagi-pagi Tuhan berkata kepada Musa. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak itu. Tuhan meminta Musa pagi-pagi benar. Dia mempersiapkan menjelang pagi, artinya belum pagi. Menjelang pagi Musa harus mempersiapkan dirinya untuk datang menghadap Tuhan. Lalu pagi-pagi Tuhan menyuruh dia untuk naik ke atas gunungnya, ke atas gunung Sinai. Ya, berdirilah di sana, di puncak gunung itu. Tuhan, saya melihat dari sini Tuhan menginginkan Musa datang dengan khusus pada dia pada waktu pagi. Pada waktu pagi-pagi benar. Di ayat 3 dikatakan, tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau. Dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Kenapa Tuhan mengatakan kepada Musa, tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau? Saya yakin sekali Tuhan meminta Musa datang hanya dia saja, dan tidak boleh bahkan kambing domba lembu sapi pun tidak ada. Untuk apa Tuhan meminta seperti itu? Saya yakin sekali agar Musa bisa fokus mendengar suaranya. Agar Musa bisa fokus mendengar apa kata Tuhan. Agar Musa fokus untuk melihat Tuhan menuliskan 10 perintahnya di dalam 2 loh batu itu. Nah, agar apa? Agar Musa tidak teralihkan pikiran dan pandangannya terhadap hal-hal yang lain, terhadap suara-suara yang lain, terhadap suara-suara yang bisa mempengaruhi keputusan-keputusan yang dia ambil, terhadap suara-suara yang mungkin membuat dia jadi terdistract atau jadi tidak fokus kepada firman yang Tuhan akan sampaikan kepada dia. Tuhan mau kita datang fokus kepada dia. Tuhan mau kita hubungan pribadi kita dibangun dengan Tuhan. Tuhan mau kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan mau kita hanya mendengar dia. Ada waktu-waktu khusus. Tuhan mau dialah yang terutama didengarkan. Tuhan mau kita fokus mendengar suaranya. Tuhan mau kita tidak dialihkan oleh apapun. Oleh suara berisik-berisik dari dunia ini.
tapi fokus mendengar suara Dia. Sehingga firman yang ditaburkannya, sehingga perkataan yang diberikannya kepada kita, itu tertanam di dalam loh hati kita, terukir di dalam loh hati kita. Seperti ketika Dia merukirkannya kepada dua loh batu, di atas dua loh batu yang dibawa Musa ke atas gunung Sinai. Dia mengukirkannya, menukiknya begitu indah. Seperti itulah Dia mau firman itu tertulis ke dalam loh hati kita. Sehingga ketika apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan itu akan terus bekerja dalam hidup kita. Firman Tuhan itu akan terus bergelora dalam hidup kita. Firman Tuhan itu akan terus hidup di dalam hidup kita. Firman Tuhan itu terus yang akan mengambil alih kehidupan kita. Dan firman Tuhan itulah yang menjadi dasar kita mengambil keputusan demi keputusan yang akan kita ambil dalam segala perkara. Saya melihat di sini Tuhan menginginkannya. Mari kita bangun hidup kita dengan mulai bangun hubungan pribadi kepada Tuhan. Bangun hubungan, dengar-dengaran, baca firman, renungkan firman-Nya sampai itu tertanam dalam hati kita, sampai itu dimateraikan dalam hati kita, sampai kemanapun kita pergi, apapun, kapanpun terjadi, di mana saja, firman itu terus ada dalam hati dan ada dalam pikiran kita. Amin. Amin. Ya, jadi saya yakin sekali Tuhan menginginkannya di masa-masa keadaan sekarang ini. Di masa-masa mungkin saat ini kita mengalami hal-hal yang sukar. Di masa-masa kita mengalami masa-masa yang sukar, kita tetap mengambil keputusan fokus kepada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan tertanam dalam hati kita. Karena apa? Firman Tuhan sudah termaterai di dalam hati kita. Kita datang mencari Dia. Ketika pergumulan itu kita hadapi, kita bersama dengan anak-anak, kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita berdoa, kita bergandengan tangan. Kami doa bergandengan tangan dengan Priscilla. Tuh meminta Tuhan menuntun, meminta Tuhan menolong, meminta Tuhan menyembuhkan. Ada kesatuan ilahi, ada kesatuan ilahi yang terjadi. Di dalam ketika pergumulan itu, kami tetap mengambil keputusan berdoa bergandengan tangan. Dan kemudian kita minta lagi kepada Abang Filipus. Untuk Abang Filipus juga berdoa bersama secara online dengan kita. Kita sama-sama fokus. Dan sampai Abang Filipus berkata, Mama, lebih buruk dari sini pernah kita sudah alami. Pasti kali ini juga kita pasti menang. Mama harus yakin, kita pasti menang. Itu membuat hatiku bergelora. Itu membuat hatiku bergelora. Ketika si Boru Hasian juga mengatakan, Mama, ketika kita sepakat orang yang mencintai Bapak kita ini, aku percaya, aku, Mama, Abang, kita sepakat bersama, pasti Tuhan jawab doa kita. Hal ini membuatku bergelora dan terbangun. Ketika aku melihat anak-anakku, hati mereka ditanamkan firman Tuhan. Ada loh firman Tuhan di dalam hati mereka. Kami boleh sampaikan kepada Papa bahwa kami mencintaimu dan kami menopangmu di dalam doa terus. Kami mengasihimu, kita pasti menang. Papa pasti sembuh, kita pasti keluar sebagai pemenang. Dan ini terjadi, orang yang sepakat, Tuhan jawab. Orang yang hatinya bergelora dengan firman Allah, Tuhan sendiri akan memeteraikan. Ketika firman Tuhan sudah dimeteraikan dalam hati kita, itu akan jadi kehidupan. Dan itu akan menyembuhkan. Itu akan membawa kemenangan demi kemenangan. Itu akan mendatangkan sukacita. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang terus bergelora dalam hati kita. Karena itu kita harus tetap memutuskan untuk melakukan panggilan Tuhan. Panggilan untuk tetap bersekutu pribadi dengan Dia.
Panggilan untuk merenungkan firman-Nya. Panggilan untuk melayani. Panggilan untuk membawa orang dekat kepada Yesus. Panggilan untuk meneguhkan orang-orang yang juga dalam kesusahan. Panggilan untuk terus berdoa bagi bangsa ini, bagi kota kita. Bagi orang-orang garda terdepan yang mengasihi Tuhan juga. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan juga. Bagi para medis. Kita akan terus berdoa untuk mereka, kita akan terus mendukung mereka. Saya percaya sekali firman Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Amin. Saya percaya sekali firman Tuhan yang sudah Dia torehkan dalam hati kita itu tidak akan pernah gagal dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena Allah sendiri sudah menaburkannya, sudah menuringnya, sudah mengukirnya di dalam loh hati kita. Maka firman itu sendiri akan hidup dan Dia akan bergerak dalam hidup kita, memenangkan hidup kita dan memenangkan orang lain untuk terus datang dan mereka boleh bertumbuh bersama-sama dengan kita di dalam Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang sudah melepaskan kita dari maut. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang sudah membela, yang sudah menyembuhkan Papa kita. Terima kasih juga kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang sudah berdoa bagi kita. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang terus memberikan dukungan dalam hal apapun, dalam materi, dalam apapun, dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepadamu, kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk semua kehidupan yang sudah Kau berikan kepada kami. Untuk semua rancangan yang indah yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Untuk semua pergumulan yang sudah kami hadapi. Yang membuat kami semakin melekat kepadamu. Yang membuat kami semakin mencarimu. Yang membuat kami semakin mencintaimu. Kami seharusnya tidak hanya menerima hal yang baik saja. Tapi kami akan tetap fokus berjalan bersama dengan Engkau. Melihat jalan-jalan-Mu, melihat tuntunan-Mu, melihat firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, banyak orang juga akan mengalami kesembuhan. Banyak juga orang-orang akan mengalami kemenangan-kemenangan. Yang orang-orang yang mengalami pergumulan berat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Orang-orang yang kekurangan makan, hari ini Tuhan pasti bukakan jalan mereka boleh makan Tuhan. Orang-orang yang kekurangan hikmat, Tuhan pasti beri hikmat. Terima kasih Bapak, kami mendukung Presiden kami juga. Biar setiap keputusan-keputusan yang Dia ambil adalah keputusan-keputusan yang mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.